Kalau kita bicara di industri digital ini limitnya memang bisa dibilang nggak ada limit. Maksudnya bagaimana? Angka-angkanya itu tidak ada batasan. Saya akan membandingkan dengan teman-teman yang sudah kerja atau bisnis di konvensional. Mohon maaf, mungkin ada yang jualan makanan, ada yang mungkin industri apa alat-alat bangunan dan semuanya yang konvensional, yang sifatnya dia harus dikonsumsi dulu atau digunakan dulu, baru nanti habis, baru nanti ada repeat order. Nah, begitu ya. Itu biasanya akan ada batasan. Contoh saya jualan, saya sebut bakso. Saya tidak merendahkan siapapun ada yang jualan bakso, tapi ada hitung-hitungannya begini. Contoh saya punya industri jualan bakso itu, saya punya pelanggan setiap hari mungkin ada sampai 1.000 mangkok misalnya setiap hari. Nah, giliran giliran saya mau melebarkan sayap atau membuka yang baru lagi, ini berarti dibutuhkan tempat yang baru, ya kan? Terus nanti ada apa namanya? Ada pegawainya yang baru gitu. Atau alat-alatnya juga baru. Jadi harus bangun seperti nol lagi. Jadi yang di sini harus kita copy paste dengan jumlah yang sama, beban yang sama gitu. Nah, terus gini lagi, kalau kita misalnya nih dalam satu daerah, saya mau jualan bakso sebanyak-banyaknya, kadang-kadang mungkin tidak terserap oleh konsumen di situ. Atau ketika konsumennya sangat banyak, kita yang tidak sanggup melayanin gitu. Jadi ada selalu ada mentoknya, ada selalu yang tidak nyambung gitu. Kenapa? Karena memang itu fisik. Karena itu memang harus habis atau harus dikonsumsi. Nah, beda dengan digital, Bapak Ibu. Contoh nih, kalau kita bicara tadi misalnya kita buka satu gerai kedai apapun itu, ya kita punya modal satu satu kedai berikut perangkatnya, berikut karyawannya, butuh modal mungkin 100 juta. Kalau kita membuat dua berarti kita butuh modal 200 juta. Kalau lima berarti tinggal dikalikan lima gitu. Tetapi di industri digital tidak, ya. Jadi ketika kita mau memulai, mau modal kita 100 juta, 1 miliar, 10 miliar itu sama. Bisa jadi perangkat yang kita gunakan juga dari handphone kita begini gitu. Jadi sampai hari ini banyak anak-anak muda yang sudah punya aset di dunia kripto ini sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Atau bahkan kalau Bapak Ibu mengikutin ada si Timothy Ronald itu ya, itu asetnya udah triliunan. Itu hanya dari industri digital. Nah, gitu. Oke, jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya punya dana berapa puluh triliun, itu mau dibelikan apa sekarang ini kayaknya susah untuk bisa beli. Mau beli properti, mau beli kebun sawit, mau beli kebun karet, itu di mana kayaknya nggak ada yang terbeli, nggak ada tempatnya gitu. Tapi cara yang terbagus kalau Bapak Ibu belikan kripto bisa, ya. Belikan Bitcoin hari ini mau berapa triliun juga masih terbeli gitu. Kira-kira begitu. Ini industri digital. Oke. Itu pengantar saja. Terus berikutnya saya akan cerita bagaimana ada satu peluang, ya, ada satu peluang yang kita kerjakan kurang lebih mungkin 26 hari ke depan, ini akan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Apa itu? Airdrop. Airdrop itu apa? Kalau dalam konteks kripto, airdrop itu adalah distribusi token atau cryptocurrency secara gratis ke berbagai dompet atau wallet, address wallet atau rekening. Kalau kita sebut dalam perbankan itu namanya rekening, tapi kalau kita lihat di dunia kripto itu namanya address wallet. Jadi Bapak Ibu, nanti kita semua kabar baiknya, ini saya tekankan dari awal, Anda tidak perlu modal di sini. Anda tidak perlu mengeluarkan duit dari dompet Anda. Serupiah pun jangan keluar untuk informasi pada malam hari ini. Kenapa? Karena Anda akan diberikan secara gratis dan itu nanti kita udah bisa kembangkan bisnisnya. Jadi Anda dapat secara gratis, Anda pun bisa mengembangkan secara gratis. Tentunya di sini hanya dibutuhkan mungkin waktu dan tenaga dan pulsa ya untuk pakai data. Oke, teman-teman, kenapa kok bisa diberikan secara gratis gitu? Nah, ini dia mindset kita harus kita betulkan dulu. Ternyata kalau kita mau mengamatin, sebenarnya tidak ada yang gratis-gratis banget tuh nggak ada. Pasti dia punya pamrih, pasti dia punya keinginan gitu. Ada udang di balik batunya gitu ya. Kenapa? Ya karena mereka pengen terkenal. Oke, mungkin ada sahabat kita, teman-teman kita di Zoom meeting pada malam hari ini.
Kita baru lewat dari masa yang namanya pilkada atau caleg gitu ya, pilihan caleg. Itu mereka kan ada serangan fajar. Nah, gitu. Kira-kira ya, dia berikan itu supaya apa? Supaya dia terpilih. Ini ada kemiripan. Ada kemiripan. Tetapi dalam dunia kripto ini sah-sah saja. Karena tidak ada aturannya. Jadi mereka memberikan, si Tantin Group ini memberikan kriptonya ke banyak orang, ya. Dia yang penting dia sudah memberi clue-nya, dia sudah menyampaikan ke banyak orang. Terlepas kita mau mengambil apa tidak, itu tergantung kita nanti, ya. Apakah kita dapat informasi apa enggak pertama, tapi apakah yang semua dapat informasi juga mau mengambil? Tidak juga, ada yang tidak mau mengambil gitu loh. Jadi memang kita akan punya pendapat berbeda, kita akan punya mindset yang berbeda. Jadi teman-teman, kenapa kok dia memberikan secara gratis? Dia kepingin dikenal oleh banyak orang. Dia kepingin punya banyak user, punya banyak nasabah. Ketika dia punya nasabah itu, maka exchanger dia atau perusahaan dia akan dikenal oleh banyak orang ya di seluruh dunia ini. Ini terbukti sangat efektif. Kenapa? Karena per hari ini itu user yang ada di Tantin Group itu udah 20 jutaan. Ya, dari tanggal 24 ya sampai hari ini itu usernya udah 20 jutaan. Ini cara yang sangat spektakuler. Kalau kita melihat satu exchanger tertua di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara yang namanya Indodax, itu per hari ini baru 7,5 juta usernya. Nah, Tantin hanya dalam waktu 2 mingguan ini, dia sudah bisa punya user berapa? 20 juta user. Ini hal yang luar biasa. Oke, berikutnya, ketika usernya udah banyak, nanti udah dikenal dikenal banyak orang, karena dia ini bentuknya market, maka kalau kita mau menganalogikan dengan market-market yang ada di tempat kita, ada misalnya pasar A, pasar B, atau kalau daerah tuh biasanya pasarnya pakai nama hari. Pasar Rebo, Pasar Senen, Pasar Minggu. Nah, orang-orang yang jualan di sana, dia akan membayar retribusinya. Dalam dunia kripto juga begitu, tapi ini formatnya digital. Jadi nanti dia akan punya exchanger, ya, dia punya exchanger, dan di exchanger itu akan banyak orang yang membuat kripto, membuat token gitu ya, dan dia akan listing kriptonya di sana biar nanti masuk di pasar ini ketika banyak ada jual beli begitu. Nah, ini semua berarti menjadi keuntungan si Tantin. Nah, gitu loh. Jadi teman-teman, apa yang dia berikan sekarang ini hanya satu metode yang itu sah-sah saja. Ketika memang dia punya modal yang gede, apapun bisa dilakukan dalam dunia digital ini. Apalagi kalau kita bicara kripto, ini kan tidak ada batasan negara. Jadi seluruh dunia ini bisa lakukan. Walaupun ada beberapa negara yang belum resmi, tapi tetap bisa lakukan dengan kripto ini karena dia lintas negara. Kripto tidak mengenal mata uang, artinya misalnya kita sebut Bitcoin itu mau kemanapun ke dunia ini bisa. Kita sebut lagi mungkin Ripple. Ripple mau kemanapun bisa dipakai. Doge juga seperti itu. Nah, mungkin nanti juga CTC yang dimiliki Tantin. Ini juga nanti bisa dipakai di seluruh dunia. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman. Berikutnya, kalau ini kita lihat dari sisi bisnis, terus kok bisnis kok bisa bisa jor-joran begini? Ya tidak ada yang salah. Nah, satu sekali lagi gini, saya mau cerita tentang kronologis bagaimana saya akhirnya ketemu Tantin. Beberapa minggu yang lalu saya diajak sama temen ke, tahu-tahu dia telepon, bro kita ke Kamboja gitu. Wih, ada apa bro, mau main judi online? Saya bilang gitu kan. Karena mindset kita teman-teman, saya pastikan kalau dengar Kamboja itu yang kebayang itu judi online, yang kebayang itu nanti dirampas ginjalnya gitu-gitu pasti. Itu korban medsos. Jadi brandingnya medsos begitu. Nah, kebetulan saya belum pernah ke Kamboja, akhirnya saya mau. Dan saya tanya, programnya apa bro? Airdrop. Nah, apalagi airdrop. Belum pernah saya menemukan atau mendengar cerita teman-teman saya sebagai pegiat-pegiat industri digital ini yang mendapat undangan untuk menghadiri sebuah program airdrop. Nggak ada ceritanya. Nah, airdrop itu biasanya kita dapatkan hanya dari main game, dari tap-tap layar, gitu-gitu. Nah, biasanya begitu. Dengan cara itu dan itu terbukti juga. Walaupun banyak yang tidak membayar, tapi ada yang membayar. Namanya juga airdrop. Oke.
Berikutnya ketika teman itu ngomong EdTop, oke saya oke kan saja sampai di Kamboja, di sana baru saya, di sini ternyata luar biasa. Di sana dihadirkan leader dari beberapa negara atau berbagai negara ini datang ke sana mungkin udah 5 ribuan leader ya. Dan itu yang ke sana semua dibiayain oleh perusahaan. Nah, ini yang luar biasanya kan. Jadi satu perusahaan airdrop mengundang leader dari seluruh dunia dan dia keluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya, kita dari pesawatnya, dari hotelnya ya. Hotelnya saya di sana juga diinapkan bukan di hotel ecek-ecek atau kaleng-kaleng, tapi di hotel bintang 5, salah satu hotel-hotel terbaik yang ada di Kamboja. Oke. Nah, setelah itu ya setelah saya dapat pencerahan, dapat bagaimana sistem kerjanya, bla 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 bla. Nah, saya akhirnya di sana didaulat untuk memberikan Zoom meeting perdana menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya Zoom meeting perdana itu dari Kamboja, makanya teman-teman yang melihat di YouTube itu direkam sama sama banyak teman-teman YouTuber, itu saya masih di Kamboja. Nah, waktu itu saya masih mengatakan bahwa pendaftaran pertama tanggal 21. Ternyata mundur sampai 24. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, akhirnya saya benar-benar di sini all out. Ya, all out bagaimana maksudnya? Saya melihat ini peluang yang sangat bagus. Pertama, ini gratis. Jadi tidak ada resiko. Jadi teman-teman, saya bisa bisa sampaikan. Ketika Anda melihat peluang gratis, tidak usah banyak berpikir, toh gratis gitu, tidak dirugikan secara finansial. Nggak usah banyak berpikir, jangan-jangan nanti, jangan-jangan nanti, jangan-jangan nanti. Akhirnya Anda tidak pernah mengambil apapun. Terus bagaimana sekarang teman-teman ternyata sudah ada yang bisa ngumpulin 10 ribu, bahkan 20 ribu gitu ya. Udah banyak, yang 1000-an udah banyak. Ya, jadi kita sudah kalau seandainya nanti proyek ini lancar, maka kita sudah punya harapan, gitu loh. Kita sudah melakukan. Nah, sementara kemarin kemarin yang masih mikir-mikir, mungkin dia malah punya punya pikiran begini. Aduh, itu ngapain anak-anak nih pada kerja nggak ada tujuan. Mungkin malah begitu ya. Kenapa? Karena gratisan gitu. Tetapi nanti ketika ini ada nilainya, teman-teman, ya, mudah-mudahan ya. Saya juga tidak menggaransi bahwa ini akan bernilai berapa, enggak. Tapi yang penting kita sudah tangkap. Peluang ini kita sudah tangkap. Perkara nanti jadi atau enggak, itu udah nomor dua. Yang penting ini kita tidak dirugikan secara finansial, enggak. Kita hanya rugi waktu sama tenaga. Wajar, ya kan? Jadi kalau teman-teman mau menganalisa yang lebih detail sebenarnya ketika yang berbayar itu dianalisa lagi. Teman-teman diundang ke luar negeri, dijadikan leader, dijadikan founder, mungkin disuruh balik ke negara asal, di situ harus ngomset. Teman-teman yang lain harus harus setor duit, ya. Nah, masalahnya kita baru setor nggak sampai yang dia janjikan, mungkin dijanjiin setahun bakal sekian, 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 tapi kadang-kadang baru beberapa bulan hilang. Nah, ini teman-teman pasti sudah punya pengalaman banyak lah untuk itu. Karena Tantin ini memang luar biasa. Tantin ini bisa mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang punya network berbeda-beda. Ada yang kemarin komunitas dari Pin Network. Ini yang paling gampang karena dia memang sudah punya pengalaman, dia sudah sangat militan dan ini jauh lebih mudah dibandingkan Pin Network. Ada lagi teman-teman yang bermain di produk multi level marketing mungkin melihat ini juga bagus, ya kan? Ada lagi mungkin yang trader ya, seperti saya latar belakangnya di trading ya. Saya juga melihat ini satu peluang aja dan momentum. Kenapa? Karena di sampai bulan Mei itu udah selesai gitu loh. Ketika nanti bulan Mei selesai dan kita udah mendapatkan misalnya ini ada hasil yang bagus, ya udah kita berkegiatan lagi yang lain apa yang memang jadi keseharian gitu. Sambil mungkin nanti ada peluang lagi yang lebih bagus. Nah, teman-teman, sekarang saya mau cerita teknis tentang Tantin. Oke. Jadi Tantin itu adalah exchanger. Ya, exchanger itu tempat jual beli kripto atau bursa. Jadi di sana seperti tadi kalau teman-teman melihat rekaman tadi itu kan ada di indeks tuh di Coin Market Cap itu. Itu seandainya nanti Tantin sudah mulai beroperasi, dia juga akan diindeks ke sana. Nah, targetnya Tantin ini dalam waktu dekat akan menjadi 5 besar gitu ya teman-teman, makanya makanya sekarang ini di apa namanya di bener-bener bakar duitnya luar biasa dari ngundang leader seluruh dunia gitu kan, terus dia buat event-event di kota-kota gitu dia buat seperti besok teman-teman yang ada di Jogja kita ketemu, kita ada acara dinner di sana ya,
Acaranya santai. Pokoknya datang ya, datang terus dinner gitu, terus paling kita juga cerita sedikit dan foto-foto. Nggak banyak-banyak. Kita nggak usah ngobrol sampai begini besok. Ya, karena itu acaranya memang dinner dan santai. Oke. Jadi tadi ada Binance yang mempunyai koin namanya BNB. Itu dari tahun 2017. Harganya harga pertama waktu itu 0,11. Tapi hari ini harganya udah di 600 jutaan. Sorry, 600 dolaran. Ya, artinya dari mungkin nilai yang 1.400 gitu waktu itu sekarang udah nilainya mungkin 9 atau 10 juta. Ini kan peningkatan yang luar biasa. Dari tahun 2017 sampai hari ini udah menangkap begitu. Terus berikutnya lagi ada Bitget. Bitget ini exchanger di sana teman-teman kalau melihat itu ada BA-nya, brand ambassador-nya ada Lionel Messi. Pemain sepak bola yang Anda pasti tidak luput dari layar kaca Anda. Nah, itu orang yang sangat sakti, dia menjadi brand ambassador-nya. Bisa dibayangkan gaji dia dari Bitget berapa? Nah, jadi untuk bisa terkenal itu memang dia harus menyewa orang-orang terkenal juga. Tapi Tantin tidak memakai cara itu. Tantin ternyata menggunakan sistem network yang retail, ya. Bagaimana akhirnya Tantin ini membuat membuat ini menjamur menjadi virus dari cara network ya. Terbukti kan 20 juta hanya waktunya kurang lebih 2 minggu. Ini udah luar biasa. Belum pernah ada satu market yang sampai begini gitu loh. Nah, kabar baiknya teman-teman ya, kalau kalau kita atau saya lah saya sebut karena saya waktu itu sudah mulai tahu tapi saya tidak percaya. Saya kehilangan momentum waktu ada BNB. BNB juga memberikan secara gratis, ya di Binance itu waktu itu. Terus saya kehilangan juga momentum dari Bitget. Tapi hari ini saya nggak mau kehilangan. Yang penting saya udah lakukan ya. Saya berkabar sama teman-teman yang memang bisa menjalankan, yang sependapat gitu. Ayo kita jalankan. Nah, makanya saya mempromosikan Tantin ini dengan cara besar-besaran atau all out ya. Kita tiap hari ngejum ya, ngejum malam saya ngejum, siang Pak Hendrik ngejum gitu kan. Bahkan siang saya kadang-kadang ngejum sama universitas itu tadi rekamannya sama anak-anak mahasiswa Jember ya. Nah, besok juga akan ada jadwal berikutnya lagi dengan mahasiswa yang lain gitu. Nah, artinya ini diterima teman-teman sebenarnya. Banyak yang menerima. Mungkin kalau saya bilang 95% atau 99% itu orang menerima. Kalau ada yang tidak menerima wajar aja. Teman-teman udah pasti tahu kodratnya sebagai networker atau sebagai leader atau sebagai siapapun kita itu pasti tidak akan ada semua sependapat dengan kita. Kadang-kadang ada yang tidak tidak sependapat. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya udah lupakan saja. Yang pendapatnya sama aja yang kita ambil gitu loh. Kadang-kadang kalau pas ada pertanyaan di grup gitu kan atau di Zoom itu pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau ada orang bertanyanya seperti ini, masalah nanti resikonya, bla 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 gitu. Kalau saya lupakan saja kalau yang terlalu banyak begitu, itu menghabiskan energi kita. Mending kita cerita dengan yang langsung menerima. Baru kita cerita banyak, kita ajarin bagaimana dia nanti register temennya yang lain. Nah, itu akan lebih bagus. Kalau kita menghabiskan energi hanya satu orang dan kita layanin sampai berlama-lama, toh dia juga tidak akan pernah mendaftar. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman. Di Tantin ini, dia punya aturan main seperti ini. Anda yang pada malam hari ini ada di Zoom, Anda yang sudah terdaftar itu nanti akan mendapat 100 koin CTC. Secara gratis ya, ingat secara gratis. Nggak ada administrasi ya. Yang ada hanya biaya data untuk internet ya. Oke. Berikutnya, kalau Anda kepingin menambah misalnya, kan kita udah dapat kan kita register udah dapat 100. Kita ini kan manusia ini kan selalu kurang biasanya. Dikasih 100 masih kurang. Dikasih 1.000 masih kurang. Tetapi memang ada caranya. Ketika kita mau menambah, maka ada cara kita harus mempromosikan atau menyampaikan program ini kepada orang lain. Ketika program ini diterima teman-teman, maka kita akan dapat komisi. Nah, gitu loh. Jadi orang yang kita ajak itu dapat 100 koin, sementara kita yang ngajak dapat 3 koin. Nah, itu seterusnya teman-teman yang paham dunia multi level marketing itu sampai di level 30 kedalaman.
Jadi ini benar-benar banyak. Yang penting teman-teman juga udah melakukan sponsorisasi sampai 30 minimal. Jadi kalau kita nyponsorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30 ya, maka kita nanti juga berhak atas 30 kedalaman. Ingat ya, 30 itu adalah yang sudah melakukan KYC, yang sudah upload KTP. Bagaimana kalau kita dari 30 ternyata 5 belum upload, berarti 25 kedalaman. Nah, kira-kira begitu. Oke, teman-teman, di sini ini memang sangat berbeda ya. Jadi kalau kita melihat airdrop atau developer dari koin yang lain itu biasanya selalu ada yang namanya private sale atau pre-sale. Tujuannya apa? Tujuannya dia akan mencari dana. Dia akan mencari dana segar gitu loh. Dana segar itu untuk apa? Ya untuk mendevelop berikutnya gitu loh kira-kira. Nah, terus ketika nanti kita udah apa namanya? Teman-teman ini sudah melakukan network terus-menerus ya, terus-menerus kita nanti tanggal tanggal 8 bulan Mei itu nanti udah mainnet atau udah masuk market. Nah, di sana berarti network yang seperti ini nggak ada lagi. Teman-teman sudah tidak bisa lagi ngajak ngajak teman untuk dapatkan tiga koin nggak ada lagi. Jadi mungkin kita sudah kalau mau nambah ya beli di market gitu. Harus mengeluarkan duit kita sendiri, kantong kita sendiri. Oke, ada 10 miliar yang disediakan 10 miliar koin yang disediakan untuk CTC ini nantinya. Maksudnya gini, dari 10 miliar ini 99,5%-nya itu diberikan untuk holder atau member. Kita-kita ini nanti sebagai member, sebagai holder. Terus perusahaan hanya ngambil 0,5% dan 0,5% itu pun nanti perusahaan akan dialog sampai 10 tahun ke depan. Artinya perusahaan tidak akan pernah menjual. Nah, ini baru saya juga dengar, baru satu-satunya yang menggunakan metode ini. Biasanya namanya developer ini kan penguasa, owner ini kan penguasa. Dia prosentasenya mungkin bisa sampai 50% dari total koin yang akan beredar nanti, gitu. Tapi di sini enggak, hanya ngambil setengah persen. 99,5%-nya itu udah ada di user. Nah, ini loh. Jadi makanya makanya ini unik sekali. Kenapa unik? Ya, nanti semua koin yang sudah diedarkan itu paling besarnya ada di holder. Yang menentukan harganya mau naik mau turun, berarti nanti kita-kita gitu. Oke, teman-teman. Nah, saat nanti koin ini bisa dijual masuk ke market, maksudnya bisa, contoh, ada nanti biasanya pairnya mungkin USDT. Atau kalau dalam Tantin dia akan punya USDY. USDY itu apa? Koin tapi dia flat, koin tapi harganya ngeflat, mirip dengan USD dolar, US dollar gitu. Makanya namanya ada USDT, ada USC, ada kalau nanti Tantin dia akan mengeluarkan yang namanya USDY. Nah, itu yang flat. Jadi nanti Tantin misalnya CTC itu harganya mungkin 1 dolar. Maka ketika kita jual menjadi USDT, jadi 1 dolar USDT gitu. Ternyata karena dia punya program yang bagus, ini si Tantin ini setiap minggu 80% yang masuk ke market dia akan burning. Tujuannya apa? Untuk mengurangi supply. Tujuannya apa? Biar harganya mahal. Karena kalau kita bicara hukum market, ketika suplainya kecil, ketersediaannya sedikit tapi dibutuhkan orang banyak, maka harganya akan naik, ya. Harganya akan tinggi. Tetapi kalau satu produk atau satu barang yang menyuplai banyak, ya, yang meminta sedikit, maka tidak ada harganya. Contoh nih sedang panen panen rambutan misalnya. Itu kadang-kadang untuk upah untuk upah ngambil rambutannya aja nggak cocok gitu. Atau teman-teman mungkin yang di daerah Jawa ya, mungkin ada yang punya salak pondok, daerah Magelang, Jogja sana, itu juga sudah banyak ditebangin sekarang ya. Kenapa? Karena saking murahnya harga. Kenapa? Udah banyak banget yang supply. Jadi kalau hukum pasar itu ketika barang itu banyak, yang meminta sedikit, itu nggak ada harganya. Tapi kalau barangnya sedikit, permintaannya banyak, nah ini yang nanti harganya bagus. Atau dalam bahasa marketnya supply and demand. Nah gitu. Oke teman-teman. Jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya hanya manfaat buat kita ketika kita masuk register kita udah dapat 100. Dah gitu doang.
Tapi ada berikutnya saya akan menyampaikan ada satu peluang bisnisnya ketika kita memang mau menceritakan ini kepada orang lain. Apa itu? Yang tadi kita dapat 3 koin per satu orang. Nah, ini saya buat ilustrasi ketika teman-teman ngajak 5 orang saja ya. Jadi 5 orang itu siapa? Bisa anak, bisa istri, bisa orang tua, abah, ayah, ibu, mungkin kakek, nenek, udah cukup. 5 orang itu udah cukup. Ya, jadi makanya dalam satu rumah itu bisa sampai 10 user harusnya. Kalau 10 user teman-teman ya, udah berapa tuh? 10 user kalau dikali seratusan berarti udah 1000. Belum lagi yang 3 kali 10 udah 30, berarti udah 1030. Itu nanti kalau cair beneran di harga $1, itu harganya udah di mungkin 17 jutaan. Kan lumayan satu rumah bisa dapat segitu. Nah, ini makanya teman-teman, ayo kita peduli dengan yang lain, kita sampaikan informasi ini. Kenapa? Karena memang mereka tuh sebenarnya butuh info-info ini gitu. Mereka itu kadang-kadang memang menunggu, tapi karena dia nggak ngerti mau bagaimana, nah itu tugas kita-kita semua. Tugas teman-teman leader yang sudah ngerti bagaimana cara registrasi, bagaimana cara menjelaskan konsep-konsep sederhana dari Tantin gitu kan. Nah, itu nanti silahkan ditularkan di bawah sana. Oke, teman-teman. Dengan duplikasi 5 di level pertama tadi kita dapat 5 orang. Yang saya sebut mungkin keluarga gitu. Terus di level kedua dari 5 ini misalnya ngajak 5 ya. Ini udah hampir bisa dipastikan 5 ngajak 5, 5 ngajak 5 gitu. Ketika tersusun sampai di level 5 saja, maka itu total koinnya udah di 11 ribuan ya, 11.700-an. Kalau harganya 16.000 atau per dolarnya 16.000, ini kita udah bisa dapat 187 juta. Kita kerjakan sebulan ke depan, ini Anda tetap lakukan mungkin kegiatan yang memang produktif, Anda sebagai mungkin dosen, Anda mungkin sebagai pedagang, Anda sebagai petani, Anda sebagai karyawan, lakukan. Tetapi di sela-sela ada kesempatan, silahkan sampaikan informasi ini. Nah, ketika duplikasi 5 aja, bulan depan Anda sudah bisa punya potensi 187 juta. Ini kalau hanya 5 yang Anda ajak. Nah, kalau 7 bagaimana? Gitu. Kita tambahin 2 misalnya. Kita ambil ganjilnya, tambahin 2. Kalau 7, itu nanti misalnya, jadi di level pertama itu ada 7. 7 dikali 3 koin, 21 koin. Nah, sampai level 7, 7 kali 7 kedalaman, itu ternyata nanti bisa punya total 2 juta, 2,8 juta koin. Nah, itu kalau harganya $1 itu 16.000, maka ada 46 miliar yang bakal masuk ke wallet kita atau address kita. Ini mungkin apa enggak? Nah, ini tergantung nih teman-teman nih berpikirnya. Kalau teman-teman berpikir ini mungkin, insya Allah mungkin. Tapi kalau teman-teman melihat udah sambil senyum, sambil sinis, ini ngomong apa ini Mardi gitu. Ya itu udah lain ceritanya. Jadi teman-teman, informasi ini hanya untuk yang mungkin sepaham ya, atau bahasanya ini informasi untuk kalangan sendiri lah gitu. Oke ya. Jadi ketika potensi 1 bulan ke depan itu di 46 miliar, lah kalau seandainya kita hanya meleset, kita hanya dapatkan 10%, masih banyak loh, masih 4,6 miliar. Meleset lagi, ternyata masih 400 jutaan. 400 jutaan kalau dikerjakan dari hari ini sampai 1 bulan ke depan, atau 27 hari ke depan itu bisa Anda capai. Ini juga sudah sangat luar biasa. Saya bisa hampir pastikan yang di ruangan Zoom pada malam hari ini kalau disuruh menjalankan kegiatannya sekarang, bisnis yang sekarang dijalanin untuk mendapatkan 400 juta di bulan depan, ini kayaknya berat. Mungkin ada, tapi tidak akan semua. Ada berapa nih? Ada 179 member ya yang ikut Zoom. Ini mungkin banyak yang tidak bisa untuk mencari dana dana segitu dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari atau bisnis yang kita jalanin. Nah, makanya teman-teman, airdrop bisnis digital ini bisa jadi satu loncatan ya, bisa jadi menjadi alat ungkit ya, yang kita pokoknya sehari-hari tetap kita jalanin ya kan, kita jalanin kegiatan kita. Kalau itu Anda tidak pernah mencari kegiatan tambahan, saya bisa pastikan 10 tahun lagi kita juga akan seperti itu.
kita juga setiap hari kita dapat gaji, setiap bulan kita dapat gaji. Maka 10 tahun lagi kita juga akan masih seperti itu. Masalahnya kita mungkin udah tua, ternyata kebutuhan kita juga malah meningkat, ternyata mata uang kita malah melemah, kita inflasi gitu kan. Jadi tambah nanti plus 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 gitu. Nah, ini teman-teman, airdrop yang dari Tantin Exchanger ini bisa menjadi loncatan atau daya ungkit. Anggap aja ini rezeki yang tidak disangka-sangka, tapi kita juga harus melakukan dulu. Kita harus mengambil kesempatan. Kenapa? Karena Tantin ini, koin CTC ini ibaratnya udah diturunkan, udah disebar gitu. Tinggal kita mau ngambil apa enggak. Kalau mau ngambil, siapkan jaring Anda atau siapkan alat Anda, ya kan? Dan kita sama-sama, ya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama untuk kita kumpulkan koin-koin CTC ini jadi lebih banyak. Oke, teman-teman, berikutnya saya langsung gelar pertanyaan, ya, seperti biasa, ya. Presentasi, presentasi seperti ini aja, santai. Ya, jadi tergantung nanti sikap teman-teman bagaimana menyikapinya. Kalau ini dilihat sebagai apa namanya peluang yang bagus, silahkan. Atau mungkin ini teman-teman akan bertanya, bagaimana triknya untuk seminggu ke depan saya punya sampai 10.000? Nah, saya maunya begitu. Bagaimana triknya sampai akhir 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 proyek ini saat listing nanti saya punya 1 juta gitu. Seperti kalau Pak Hendri ya, go 1 juta koin gitu. Bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Ketika kita sudah melakukan secara maksimal, tidak ada yang sia-sia. Wah, ini sudah ada yang angkat tangan. Langsung saya panggil Pak Salahuddin. Silahkan Bapak. Halo Bapak, Pak Salahuddin. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Pak, ada buka kamera, Pak. Karena ada kelihatan juga di samping ini. Ya, ada buka kamera, Pak. Pak Oke. Farli. Untuk malam ini gelap-gelapan ya Pak. Ya, gelap-gelapan. Oke, siap. Oke, terima Pak. kasih atas pencerahannya. Ya, Pertama, hari ini agak ada kendala ketika kita register. eh, meneruskan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan yang sepaham dengan kita. Iya, Karena di Play Store itu sudah ditarik, Pak. Ini juga termasuk kendala karena kalau web-web atau link-link yang disebarkan itu kebanyakan itu gagal ketika di-download oleh yang baru, Pak, ya, iya. mengikuti. Karena Karena internet positif ya. ya, jadi maksud saya apa maksudnya ditarik dari Play Store itu sehingga Dia dia lagi diupdate Pak. Nanti akan dikembalikan lagi Pak. Nanti Pak. dikembalikan, Pak, ya. Oke. Lagi update. Mungkin ya kita mungkin nanti ada menu untuk KYC-nya langsung sudah setelah on lagi gitu. Oke. Ya. Kedua, Pak, seperti kita ketahui, koin-koin yang ada di Indodax, ada Bitcoin, ada ETH, ada ETC, Bitcoin lah terutama yang Iya. sangat fantastis, Pak, ya, harganya sekarang. Jadi apakah yang namanya ETC yang seperti kita garap sekarang, apakah seperti itu ke Umi depannya? tak marah tapi kecewa. Tante pula yang Sebentar, Halo? sebentar. Ini teman-teman coba yang belum bertanya diem ya, di mute ya. Di mute. Kita hargai dulu nih orang yang tanya duluan. Oke, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya tadi apakah CTC akan seperti BTC gitu ya, Pak? Ya, ya, Bitcoin atau yang lainnya itu, Pak, gitu. Iya. Ya mungkin tetap semua kan tergantung market ya, Pak. Tergantung market. Tapi kalau kalau ini pendapat pribadi, mungkin kalau salah nanti boleh dikoreksi. Kalau BTC mungkin tetap tidak akan tergantikan oleh yang lain, Pak, karena dia sudah menjadi nenek moyangnya para kripto. Jadi Iya, iya. jadi Bitcoin itu sekarang udah dominasinya itu berapa persen ya? Kita bisa lihat itu di Coin Market Cap itu karena hampir semua apa namanya? Hampir semua kripto yang lahir itu akan diukur sama Bitcoin, Pak. Nah, itu kenapa? Ya memang dia kan perdana ya. Dialah eh, makhluk kripto yang pertama lahir itu dia gitu loh. Jadi mungkin susah tergantikan, Pak. Kalau menurut saya lah. Tapi mungkin si CTC juga punya market sendiri nantinya gitu loh, Pak. Mungkin begitu.
Oke, selanjutnya begini Pak. Seperti kita ketahui, apapun bisnisnya, apapun yang Yo. kita lakukan, mestinya kita melakukan simbiosis mutualisme Pak. Ya, artinya saling menguntungkan Pak ya. Kita Mm-mm. sebagai anggota, juga perusahaan sebagai penyalur dari bisnis ini. Iya, Maksudnya Pak, gimana caranya Pak? Kita kan dikasih gratis ini Pak, logika berpikirnya. Kemudian oke. perusahaan itu mengambil untungnya seperti apa Pak? Kalau kini kan nampaknya kita aja yang untung. Nggak mungkin itu dua logika kan gitu. Pak, dari beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan, Pak. Jadi Iya, tidak iya, ada yang gratis itu benar-benar gratis, Pak. Tapi iya, ini pasti ada motif bisnisnya, Pak. Gitu loh. Ini iya, iya. bisnis, Pak. Ini bisnis. Percaya sama saya. Jadi teman-teman diberikan mungkin 100 koin, 100 koin, 100 koin ya. Tapi ya inilah cara perusahaan untuk bagaimana dia juga akan mendapatkan lipatan-lipatan yang luar biasa, Pak. Ketika nanti usernya banyak, dikenal oleh orang banyak, dan dia benar-benar masuk di 5 besar exchanger, wah itu kalau yang digratiskan ke kita itu udah tertutupi sebentar aja, Pak, gitu loh. Ya, Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit Bang Mardi. mungkin mungkin kalau kita lihat di coin market cap ya, dominan dari si Binance lah contoh. Binance itu kan. Nah, ini tadi saya melihat nih nggak apa-apa ya teman-teman kita buka buka sedikit biar ada teknisnya dikit malam hari ini. Jadi kita mau buka coin market cap. Nah, di sini ada informasi, Pak. Informasinya bagaimana ya? Nih, Pak. Ini teman-teman ya. Jadi perlu diketahui kripto itu sekarang ada berapa banyak? Udah ada 13 juta lebih jenis cryptocurrency. Kenapa? Karena gampang banget buat kripto itu. Jadi karena saking gampangnya banyak kripto, tapi tetap akan ada seleksi alam. Contoh Bitcoin, ya Bitcoin tidak akan tergantikan lah, kira-kira begitu ya. Kita bisa lihat begini nanti. Kita lihat aja koin-koin besarnya. Nah, ada nih. Bitcoin nomor 2 Ethereum, terus ada USDT, ada Ripple, ada BNB, Solana ya. Jadi 10-10 besar ini ya mungkin udah akan enak di posisinya masing-masing gitu. Nah, kita berharap nanti kalau CTC memang udah masuk ke market, mungkin dia akan tembus di 10 besar gitu kan. Kira-kira gitu. Terus berikutnya lagi kita melihat volume. Kita lihat di sini bisa kita ketik exchanger ya. Karena di sini kita lagi cerita exchanger Tantin, maka saya akan lihatkan exchanger. Nah, oke. Agak lambat ini teman-teman internetku. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini Binance. Yang pertama, artinya volume terbesar yang terjadi hari ini 24 jam sampai hari ini itu 284 triliun, teman-teman. Nah, coba dicari pembanding ada kegiatan transaksi apa yang volumenya bisa segini coba. Berat sekali kalau kalau seandainya di retail, di industri sembako kayaknya nggak ketemu. Tapi ini karena data, jadi perputarannya itu data gitu. 284 triliun. Seandainya kita mau menghitung keuntungan dia, itu ada fee taker maker namanya, itu mungkin bisa di 0,03 sampai 0,5 atau 0 berapa, itu selalu ada. Setiap transaksi itu akan ada biaya fee taker makernya. Nah, itu ada teman-teman yang sudah menghitung, itu rata-rata Binance itu keuntungan per tahun tidak kurang dari 50 triliun. Nah, jadi kalau kalau industri Tantin ini dikeluarkan, artinya dikeluarkan budget hanya sampai 200 triliun, saya pikir logik sekali. Kenapa? 4 triliun setiap hari, setiap bulan dapat 50 triliun, 4 tahun BEP. Industri apa atau usaha apa, sektor real apa yang bisa 4 tahun BEP? Susah gitu. Jadi memang di industri digital ini kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Tapi kalau dibalik nih anak-anak muda yang sekarang pada pada mengikutin, justru dia yang bilang akal kamu yang nggak masuk katanya gitu. Ah, makanya kita minimal ya mengenal lah, mengenal mengikuti yang sederhana begini-begini kita ikutin aja. Kalau mau expert mau sampai ahli memang agak susah. Gitu Pak dosen, Pak Salahuddin. Oke Pak, terakhir Pak, ini sebenarnya sudah sering ditanyakan juga, Ya, tapi saya sebagai termasuk pemula lah Pak, ya, sosialisasi mengenai KTP Pak. Ini akan ada kegalauan, iya, ketakutan dari para
anggota kita yang baru ketika upload KTP itu kira-kira eh, ketika kita sosialisasi bahwa KTP itu tidak ada apa-apanya. Khawatirnya nanti kan itu berbahaya Pak. Menggunakan Ya, KTP kemudian identitas kita dimanipulasi atau bagaimana Pak? ya. Kira-kira Oke. yang terbaik kita menjelaskannya. Ya, kalau saya tetap sampaikan begini, Pak. Kebetulan saya pelaku industri digital ini udah cukup lama, ya. Dan saya mengenal contoh exchanger atau broker forex gitu ya. Dan semua itu memang dibutuhkan KTP, Pak, untuk melakukan verifikasi. Bahkan teman-teman mungkin yang mau mengajukan pinjol itu juga dibutuhkan KTP, kan gitu. Terus KYC, KYC-nya bagaimana? Ya menghadap kamera, buka mulut, geleng-geleng, kedip-kedip gitu-gitu kan. Itu memang sudah hal yang wajar sekarang. Nah, jadi kalau mereka mereka yang belum pernah ikut di exchanger atau di broker forex misalnya, memang agak kesulitan untuk menjelaskan ya. Terus apalagi yang dia tonton itu kalau kita melihat di TikTok itu informasi tentang disalahgunakan datanya gitu kan. Terus YouTube juga begitu. Maka yang hadir di beranda dia itu selalu yang berkenaan dengan topik-topik itu. Contoh gini teman-teman, coba lakukan search sekali aja di TikTok atau di YouTube. Contoh Kamboja apa misalnya yang teman-teman ini apa yang ginjalnya hilang jual beli ginjal gitu ya. Maka nanti setiap hari Anda akan disuguhkan dengan yang pernah Anda cari. Nah, ini jadi jangan salah, memang lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Jadi apa yang kita cari akan mempengaruhi. Nah, Anda saya sarankan nih kalau di TikTok atau di YouTube atau di medsos, di Facebook itu coba dicari yang hal positif. Misalnya dicari aja, oh misalnya hari ini kita apa sih mobil terbagus hari ini, maka sampai besok berikutnya akan mobil terus yang keluar gitu. Itu algoritma medsos seperti itu. Nah, jadi teman-teman kembali dengan pertanyaan Pak Salahuddin tadi, kalau kalau masalah KTP kalau saya bilang sebenarnya tidak terlalu bahaya, Pak, ya kan? Dan karena kita tahu ini yang mengambil tuh ada perusahaan besar yang akan membuat exchanger gitu. Tapi kalau tahu-tahu orang yang tidak kita kenal dia minta KTP, ya jangan kasih lah, Pak, gitu kan. Nah, atau gini, kalau memang punya niat niat nggak baik, kita teman-teman yang sudah sering berpetualangan, kalau nginep di hotel, KTP kita juga diminta sama pihak hotel. Bahkan ada yang dia tahan gitu. Berarti kalau dia mau, ini kan juga bisa dipakai sama dia. Tapi ternyata juga tidak mudah untuk menggunakan KTP orang lain untuk mungkin mencari keuntungan, menggunakan pinjol. Bagaimana? Saya nggak bisa loh pakai KTP-nya Pak Salahuddin tak cairkan pinjolnya nanti ke saya. Nggak ada. Susah masih Pak. Nah gitu. Nah, terus berikutnya mereka menolak itu memang karena kadang-kadang ketidaktahuan Pak. Gitu loh. Makanya kita memang butuh edukasi. Contoh, kalau kita mungkin jelaskan tentang exchanger, hampir semua exchanger yang kita sebut tadi itu semua memang butuh KTP. Terus apalagi yang jadi masalah gitu. Nah, itu kan kita butuh sampaikan. Tapi kalau dia tidak mau menerima, dia tetap kekeh. Nah, secara bisnis, maka yang begini-begini nggak usah dilayanin kalau saya begitu. Nah, ini menghabiskan energi. Kita udah kasih wejangan, kita udah kasih data segala macam, tapi tetap aja nggak bisa. Ya udah kita lewatin, Pak. Ini membuang energi. Ini pendapat pribadi saya begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak untuk Ya, pencerahan yang cukup ya. baik. Makasih. Ya. Berikutnya ada Pak Tri Oke Bali. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanggal Selamat 16 malam. ketemu ya Pak, insya Allah ya. Oke, semangat terus Pak, ini semangat nih. Saya sangat senang sekali untuk menampilkan kita Pak ini, Pak Mardi. Misalnya saya selalu kalau ada waktu mengikuti Pak karena saya juga apa namanya setiap malam menyempatkan untuk kegiatan-kegiatan dia, trending dan sebagainya. Ya, Nah, ini intinya pengen memperkuat aja Pak, karena ya, kan banyak teman-teman yang tadi sih, saya kan sebenarnya nggak mau ikut join sebenarnya, cuma udah di postingan kok nggak bagus dan sebagainya. Jadi saya harap Pak Mardi sendiri untuk bisa mengingatkan teman-teman, ya terutama yang sudah masuk di grup untuk ya saling berbagi lah gitu. Jadi kira-kira yang sebenarnya cuma satu pertanyaan kami Pak.
penguatan untuk tanggal 8 itu mungkin untuk pasti dan apa namanya di exchanger itu kepastian lah waktu tanggal 8 itu ya apa tidak gitu ya. Kadang kan seperti kita bayar sugikan teman-teman kadang itu keraguan, ini benar tanggal 8 tidak mundur lagi dan sebagainya gitu. Ini karena yakin saya dengan Pak Mardi sudah berangkat ke Kamboja, saya 100% akan mengikuti jejaknya Pak Mardi karena sangat langka sekali Pak. Jadi betul kalau tadi Pak Mardi katakan setiap apa namanya kita exchanger ataupun tiketan apapun itu selalu menggunakan KTP. Ya, saya Ya. sudah beberapa kali ikut, termasuk saya ikut di OKX pun harus itu. Tapi betul juga tadi Pak Mari katakan, dia teman juga juga nggak takut lagi. Setiap KTP itu nggak bisa digunakan sembarangan karena pasti ada verifikasi muka. Ya. Saya juga Gojek Pak. Jadi Gojek itu Nah, dipakai Grab ya, saya Grab. Itu kasih teman boleh, tapi begitu verifikasi muka ya nggak bisa Pak, akan di nggak blacklist Pak bisa, gitu. Nah, mukanya ini beda. ini yang memperkuat teman-teman. Jadi biar KTP dipakai silakan KTP, tapi nggak bisa nanti akan vermuk Pak gitu. Iya. Ya itu pasti. Ya, baik saya yakin teman-teman seperti itu. Jadi ya kami pelan-pelan untuk bisa apa namanya maju, biarpun satu hari dapat 10 dan sebagainya, kami senang itu. Kami akan tetap menguatkan teman-teman. Yang penting itu Pak, untuk tanggal 8 itu, ya teman-teman biar yakin nggak akan mundur lagi dan sebagainya. Mungkin itu aja Ya. ya Pak Madi. Makasih banyak. Ya, oke. Jadi kalau Bapak nanya tanggal 8 itu pasti apa enggak, saya jawabnya masih mungkin gitu, Pak. Kan ini belum sampai hari itu gitu ya, Pak. Dan kebetulan saya juga bukan developernya, saya bukan apa namanya, saya bukan owner gitu. Tetapi gini loh teman-teman, yang jadi pertimbangan saya, eh, mungkin dari apa yang disampaikan dari awal ini belum pernah ada yang meleset, Pak. Ya kan? Iya, oh, iya. Artinya sampai sampai sejauh ini masih on the track lah gitu kan. Nah, jadi nanti tinggal tanggal 8 ini ya ya udah kita ikutin aja. Tanggal 8 ternyata masuk market bisa kita jual, ayo yang bisa jual jual gitu loh kan. Emang udah bisa jadi duit yang mau jual gitu. Tetapi mungkin teman-teman yang punya wawasan sedikit tentang trading, tentang aset jangka panjang, mungkin akan berpikir ketika ternyata begitu jual malah grafiknya naik begitu kan. Wah kok sayang betul kalau dijual gitu kan. Ya, Karena betul. kalau bicara kripto ini udah sering kejadian, Pak. Saya Bitcoin itu beli di harga 6 juta punya iya 6 juta saya pernah punya 7 biji waktu itu. Tapi begitu di harga 25 juta, saya udah seneng banget, Pak. Udah tak jualin gitu. Lah kalau ngerti sampai ya, kalau ngerti sampai hari ini harganya 1 miliaran kan nggak pernah kita jual, Pak. Betul, Pak, betul. Nah gitu. Nah jadi mungkin pembelajarannya nanti begini. Oke teman-teman nih, kalau yang udah join dan KYC-nya berhasil, pasti minimal dapat 100 biji. Iya kan? Ya, jadi karena dia takut untuk mungkin menyampaikan teman-temannya atau ragu-ragu gitu, maka dia tidak ngapa-ngapain, maka dapat 100 biji. Nah, saat market nanti benar-benar bisa jual, ya dijual aja nggak apa-apa. Atau dijual sebagian deh, kalau dari 100 mungkin jual 50-nya. Siapa tahu ini yang 50 untuk tabungan, besok bisa naik tinggi gitu. Toh kalaupun 50 ternyata nanti harganya turun ya nggak apa-apa, udah 50 gitu kan. Semua kan berasal dari gratisan ini. Ya dari gratisan tapi kita bisa dapatkan mungkin 50%. Oh udah bagus lumayan gitu. Jadi Pak, jawabannya buat teman-teman yang lain ya, apakah 8 Mei itu pasti? Kalau saya bisa jawab ya pasti tanggal 8 Mei itu pasti Pak. Cuman untuk nanti harganya berapa gitu kan. Nah, ini kita yang belum tahu. Saya belum tahu. Ya Ya kalau berharap saya, sih ya, kalau saya pribadi harganya sih malah yakin lebih Pak. tinggi dari $1 gitu kan. Kalau saya pribadi yakin Pak, ini kan karena teman-teman kebetulan banyak kan yang baru datang kan gitu, saya Ya, yang memastikan gitu ya. Kalau saya pribadi Pak, apapun yang terjadi, namanya kripto kan kita nggak tahu. Seperti betul. contoh sekarang, P-Network aja kan sudah kelihatan kan. Dulu bilang Ya, halo dan sebagainya, kan tersenang Bang. ya, Akhirnya sekarang, walaupun hanya $1 kan lumayan. Kan ya, 0,5 udah lumayan gitu. ya. Gratis dapat poin. Jadi saya bersyukur kali saya ketemu dengan Pak Mardi dan diberikan koin gratis. Ya, semoga ada lagi dan kita diinfo langsung gitu. Amin, Itu amin. Pak. Ya udah. Makanya ini Jadi coba saya kita sempat ikutin berkali. dulu. Oke, Ya, kita masih berjalan pelan-pelan, meskipun baru 400 koin, ya lumayan lah. Karena kami
apa yang disampaikan Pak Madi kami target seperti itu. Jadi kami kunci lock 30, tapi yang pasti Ya, bukan 30, nggak pasti, pasti dan itu sudah semua KYC. KYC. Nah, Ya, ya nanti kita arahkan untuk verifikasi muka biar tidak salah. Nanti kita kedampingi teman-teman semuanya hingga ke ya, bawah, Pak. Jadi teman-teman kurang berjalan sendiri Pak, ada 2, 3 tak suruh jalan sendiri nggak masalah. Nanti kurang penjelasan, nah kami akan buat berita-berita yang ya yang sedikit heboh lah dengan teman-teman. Karena apa? Beberapa kali apa namanya kita ajak, ya kalau berbiaya janganlah, tapi kalau yang gratis silakan Anda tambang sebanyak-banyaknya, mumpung ada kesempatan. Jadi saya iya. sangat terima kasih Pak Mardi bisa memberikan koin ke teman-teman kita di Indonesia. Semoga ada lagi yang lebih bagus lagi. Oke, terima Amin. kasih Pak Mardi. Oke, Terima kasih teman-teman. makasih Pak. Mbak Tri Bali. Kita ketemu Oke, lagi nanti di Bali ya. siap. Kita ngobrol lagi. Tanggal 16, Pak. 16 ya Pak. Ya, Oke, ya. Siap Pak. ya. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Berikutnya,